Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah eh, dasar manajemen dan bisnis ini mengenai perkembangan teori manajemen. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangan teori dari manajemen. Yang pertama adalah majab manajemen ilmiah, ya. Di mana manajemen ilmiah ini tolak ukurnya adalah efektivitas dan efisiensi, sehingga perlu segala macam bentuk pekerjaan itu dihitung secara teknis dan matematis, sehingga nanti akan menemukan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi tolak ukurnya pada efisiensi dan efektivitas kerja itu harus ditekankan pada metode kerja daripada sebuah organisasi. Nah, di sini agak berbeda pandangannya dalam mazhab teori organisasi klasik. Kalau tadi teori manajemen ilmiah pada metode dalam melakukan sebuah pekerjaan, tetapi mazhab teori klasik ini bukan pada metodenya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen, tetapi adalah dia pada sistemnya, ya, pada sistemnya atau pada organisasinya. Ya, jadi menurut teori organisasi klasik ini menekankan pentingnya kesempurnaan dalam menata organisasinya. Jadi menurut mazhab ini bahwa efektivitas dan efisiensi itu adalah bukan hanya metodenya saja, tetapi juga dalam penataan organisasinya. Jadi dia perspektifnya pada organisasinya. Ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Di sini ada beberapa memperbaiki organisasi. Ini ada beberapa teori dari yang pertama Henry Fayol, ya. Ya. Henry Fayol ini dia membuat sebuah berpendapat, ya, di sini. Ya. Dia berpendapat bahwa praktik manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu, ya, yang dapat diidentifikasi dan dianalisis, ya, analisis melalui prinsip-prinsip dasar seperti di bawah ini. Jadi menurut Henry Fayol dia menawarkan 14 prinsip kalau organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama harus ada pembagian tugas. Ya, menurut dia harus ada pembagian tugas yang jelas. Bidang produksi, bidang pemasaran, kemudian bidang MSDM dan sebagainya, sehingga tidak aja overlap tugas, dan harus jelas dijelaskan job deskripsi atau gambaran tugas dari masing-masing bidang tersebut. Kemudian juga harus ada wewenang yang jelas dalam setiap bidang, ya. Wewenang itu apa sih yang menjadi kewenangannya, apa yang menjadi otoritasnya dalam setiap bidang itu. Terus harus ada disiplin, ya, karena memang disiplin ini adalah fundamental, budaya yang paling fundamental ketika kita ingin maju. Ada orang mengatakan begitu, bahwa disiplin adalah budaya fundamental apabila orang ingin maju. Jadi pertama disiplin dulu. Jadi organisasi yang disiplin akan membawa kemajuan. Terus kemudian kesatuan komando. Artinya kesatuan komando ini adalah kita harus tegak lurus, harus satu perintah apa yang dilakukan oleh pimpinan, ya. Apakah itu pimpinan top management atau level middle management atau lower management, tergantung daripada siapa atasan dia. Ini kesatuan dalam pengarahan, ya. Jadi visi misi semua harus, pengarahan itu harus sesuai dengan visi misi, semua harus menuju kepada visi misi tersebut, sehingga organisasi jelas arahnya, dan arah organisasi bisa bisa dipahami oleh seluruh jajaran organisasi, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Oke, terus kemudian kepentingan individu. Kepentingan individu, organisasi juga harus memperhatikan kepentingan individu. Jadi bukan saja kepentingan organisasi, kepentingan individu. Misalkan pekerja itu membutuhkan pendapatan yang layak, pekerja perlu mendapatkan insentif, pekerja perlu mendapatkan tunjangan, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Nah, ini adalah kepentingan individu. Sebab kalau
organisasi dijalankan oleh manusia, maka perusahaan harus memenuhi kepentingan individu manusia tersebut. Ada imbalan kompensasi, ya. Nah, kompensasi yang adil, semakin tinggi kita prestasi, maka juga jabatannya semakin naik. Jadi jabatan itu harusnya berdasarkan prestasi. Jadi ketika prestasinya bagus, maka jabatan naik, maka imbalan pun naik. Nah, sentralisasi, memang di file ini teorinya, karena ini masih teori lama ya, file itu lebih suka menggunakan manajemen sentralisasi, bukan desentralisasi. Jadi sentralisasi itu semua diatur oleh pusat, ya. Tetapi sentralisasi tersebut bisa menjadi bagus, sebuah organisasi sentralisasi, tak bisa juga menjadi buruk. Sentralisasi itu kalau organisasinya masih dalam lingkup kecil, tidak mempunyai cabang yang banyak atau cabang yang besar, maka sentralisasi ini efektif. Tapi kalau perusahaan ini memiliki cabang yang banyak, cabang yang besar dengan daerah tingkat cabang dengan problematikanya sendiri, ya tentu yang bagus itu sistem desentralisasi, bukan sentralisasi. Cuma di sini file ini lebih menekankan kepada sentralisasi, ya. Jadi waktu zaman dia belum ada yang namanya misalkan perusahaan lisensi, waralaba dan sebagainya. Dia masih bersifat sentralisasi. Hierarki dalam itu harus jelas mana yang di atas, mana yang di bawah. Ada level top management, level middle management, lower management. Ya, kita sudah dibahas waktu perencanaan ya kemarin. Susunan, artinya susunan ini boleh Anda diinikan adalah struktur organisasi. Ya, harus adanya struktur organisasi. Boleh ditambahkan. Ya. Terus kemudian harus bersifat ada keadilan. Perusahaan itu harus memiliki keadilan, ya. Siapa yang melanggar peraturan perusahaan, maka dia harus kena punishment, ya. Siapa yang berprestasi, dia akan mendapatkan reward. Nah, itu keadilan. Stabilitas staff, kalau bisa staff itu jangan sering gonta-ganti, ya, stabil, ya. Kalau sering digonta-ganti itu menunjukkan bahwa organisasi tidak begitu stabil, ya. Inisiatif, ya. Seorang manajer harus memiliki inisiatif, ya. Nah, makanya inisiatif ini sebetulnya tidak bisa dipelajari di bangku kuliah. Inisiatif itu lebih semacam dia terbiasa berpikir kritis, Jadi Anda kalau pengen orang menjadi orang yang selalu inisiatif, Anda harus berpikir kritis. Beda kalau Anda menjadi seorang yang akademis yang pandai. Kalau pandai itu yang penting belajar, kemudian Anda nilainya besar, nah itu pandai secara akademis. Tapi kalau inisiatif itu dilatih berdasarkan kekritisan Anda menghadapi sebuah masalah. Biasanya seorang manajer atau pimpinan harus punya inisiatif, gagasan. Terus kemudian untuk agar organisasi ini tetap tetap utuh, tetap berjalan, harus ada kebanggaan bahwa dia adalah anggota daripada organisasi. Dalam bahasa file disebutkan semangat korps. Dia bangga pada organisasinya. Nah, itu adalah dari teorinya Henry Fayol, ya. Kemudian ada teori masih mazhab organisasi klasik dari Max Weber. Max Weber ini sebenarnya seorang filsuf dia, ya. Jadi inti teori Weber ini sebenarnya banyak bukunya, tapi ada teori-teori filsafatnya itu banyak digunakan dalam melaksanakan sebuah manajemen organisasi sebagai landasan berpikir saja, ya. Nah, ini Max Weber, ya. Teorinya adalah sebagai berikut. Kebutuhan akan hierarki ditetapkan dan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang secara jelas. Jadi ini sebetulnya sama dengan teori hierarkinya si Fayol, bahwa hierarki itu harus ditetapkan, ya, seketat mungkin dengan peraturan mungkin untuk mengatur peraturan dan wewenang secara jelas. Jadi dia harus membuat yang namanya struktur organisasi, di dalamnya ada hierarki. Tujuannya adalah untuk mengatur peraturan dan wewenang secara jelas. Kemudian nomor 2, sebetulnya ini mirip dengan teorinya si Taylor, teori manajemen ilmiah, bahwa ya orang yang kita pilih, yang masuk itu harus memiliki kompetensi teknik, ya, agar
dia bisa dievaluasi, ya, agar dia bisa evaluasi, sehingga nanti ketika kita memilih prestasi seseorang itu berdasarkan kepada keunggulan kompetensinya, bukan karena dekat, bukan karena uang dan sebagainya. Jadi di sini menurut dia kompetensi teknik harus ditekankan, bahwa prestasi evaluasi kerja harus berdasarkan kepada keunggulan, bukan karena faktor uang, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena subjektivitas pemimpinan, tapi karena prestasi. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor. Ya. Kemudian Mary Parker Follett, ya, juga dia memikirkan hubungan antara manusia dengan struktur organisasi. Jadi menurut Follett itu organisasi itu sebetulnya terdiri dari komponen-komponen yang di dalamnya manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan sosial, dia tidak bisa sendiri. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia filosofinya tidak ada seorang pun dapat menjadi orang yang utuh kecuali sebagai anggota sebuah kelompok. Jadi mengapa Anda berorganisasi? Karena Anda tidak mau sendiri. Anda ingin membagi kebutuhan Anda, bukan kebutuhan Anda, ingin berinteraksi dengan orang lain agar Anda menjadi orang yang utuh, ya. Kemudian manusia tumbuh lewat hubungan dengan manusia lain, berinteraksi dan saling membutuhkan, ya, karena tadi Tuhan menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, sehingga dia memiliki kebutuhan berinteraksi, saling membutuhkan. Nah, jadi menurut Taylor, makanya ini definisi manajemen di atas, bukan Taylor, Parker Follett. Jadi menurut teori manajemen di atas mengenai definisi manajemen yang kemarin itu, bahwa manajemen itu adalah melakukan pekerjaan melalui atau dengan orang lain. Kenapa di situ ada mulai dengan orang lain? Karena manajemen itu adalah sistem. Sistem itu terdiri daripada komponen-komponen atau terdiri dari manusia yang saling berinteraksi. Makanya di sini dalam istilah manajemen adalah seni ilmu untuk melaksanakan pekerjaan melalui manusia lainnya, ya. Terus kemudian menurut Mary Parker Follett juga, manajemen bukan hanya untuk memperhitungkan organisasi di dalamnya saja, tapi menganalisis lingkungan eksternal. Jadi menurut Follett itu, manajemen itu hanya bukan mengurusi internal organisasi saja, bukan mengurusi masalah permodalan organisasi, bukan mengurusi masalah tenaga kerja dan sebagainya, tetapi juga harus melihat lingkungan eksternal lainnya. Apa misalkan lingkungan masyarakat, peraturan pemerintah, hubungan dengan organisasi lain, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan distributor dan sebagainya. Nah, ini adalah menurut Mary Parker Follett. Jadi yang poin keempat ini, organisasi tidak bisa sendiri karena dia adalah merupakan subsistem dari sebuah sistem lingkungan. Ya, di sini ada juga dari masih teori organisasi klasik, yaitu teori dari Barnard, bahwa sebuah organisasi dapat beroperasi secara efisien dan bertahan kalau organisasi dibuat sehingga individu organisasi yang bekerja. Nah, ini Barnard ini dia lebih mengutamakan seperti tadi sebetulnya dengan file masalah tujuan individu. Jadi kalau organisasi hanya memikirkan organisasinya saja, misalkan organisasi hanya memikirkan tujuan organisasi, misal meningkatkan profit, pengen ekspansi, tapi dia tidak memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya, maka ini pun tidak akan jalan. Jadi menurut Barnard ini adalah bagaimana dia mengintegrasikan ada tujuan individu, ya. Tujuan individu itu bagaimana karir, pendapatan, tunjangan dengan tujuan organisasi. Jadi harus selaras. Itu adalah teori Charles E. Barnard. Oke. Chester E. Barnard. Kemudian mazhab teori perilaku, behavior. Jadi kalau tadi Anda harus bedakan, ya, kalau tadi manajemen ilmiah lebih kepada metode secara matematis dan sistematis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas,
Kalau teori organisasi lebih kepada pembenahan organisasinya. Nah, kalau teori mazhab teori ini lebih menekankan pada humannya, lebih menekankan kepada manusianya, ya, menekankan pada pengaruh manusianya. Jadi kalau tadi adalah pada metode dengan organisasinya, kalau ini adalah manusianya. Ini penggagasnya adalah Elton Mayo, ya. Dia aliran ini menggabungkan antara ilmu psikologi, ya, psikologi itu ilmu tentang psikologi manusia, sosiologi hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, ini namanya sosiologi. Oke, antropologi, maaf salah tulis ini, antropologi, ilmu tentang kebudayaan. Ya, jadi dia mirip dengan teori Abraham Maslow, menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan sosial, ya, yakni kebutuhan untuk berinteraksi. Jadi mirip seperti teorinya Mary Parker Follett. Nah, maka menurut dia produktivitas sebuah efektivitas dan efisiensi, ya, saya tekankan saja, saya singkat saja ini, ya, teorinya saya menginterpretasikan dari sini. Jadi menurut Elton Mayo, kalau saya sarikan, kalau saya ambil intisarinya, jadi menurut Mayo bahwa kalau organisasi ingin efektif dan efisiensi dan maju, maka harus diperbaiki adalah produktivitas tenaga kerja. Kalau untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja, maka harus diperbaiki yang pertama adalah kondisi lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja yang memiliki budaya korup, akan terjadi karyawan yang korup. Lingkungan kerja yang tidak disiplin akan menimbulkan budaya ketidakdisiplinan, termasuk juga yang bersifat fisik, kenyamanan, keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Nah, itu adalah kondisi lingkungan kerja. Juga menurut Mayo, hubungan antar pekerja pun harus diperbaiki, sama seperti teori sebelumnya, ya. Jadi hubungan Mary Parker Follett, hubungan antar pekerja maupun dengan pihak manajemen harus terjalin harmonis, ya. Jadi bukan saja tentang lingkungan, tetapi dengan hubungan dengan pekerja. Jadi mazhab ini lebih ke lihat pada humannya, ya. Jadi saya ulangi lagi, bedanya kalau mazhab manajemen ilmiah lebih metodenya, mazhab teori organisasi lebih kepada penataan organisasinya, mazhab perilaku atau behavior itu terletak kepada manusianya, humannya. Oke, terus kita akan mengenai yang terakhir, yaitu mengenai mazhab terkini. Ya, tentu mazhab terkini ini sekarang sudah adanya peran teknologi, ya. Peran teknologi di era 4.0 ini adalah munculnya teknologi internet dengan teknologi yang namanya artificial intelligence, sehingga di dalam manajemen itu nanti akan dibantu oleh IT yang disebut dengan decision support system. Nanti secara mendalam, nanti ada mata kuliah sistem informasi manajemen, itu akan membahas mengenai decision support system. Oke. Mazhab ini lahir adanya globalisasi, ya. Oke, terjadi globalisasi, ya. Globalisasi sehingga semua segmen kehidupan itu berubah, ya. Sekat kultural antar bangsa mulai mudar. Anda dengan adanya media sosial, Anda bisa berhubungan dengan siapapun. Anda berbelanja nggak usah harus ke supermarket, Anda berbelanja nggak usah harus ke Bandung, ke Jakarta atau ke luar negeri. Anda cukup duduk, kemudian Anda memegang smartphone Anda buka seperti Shopee, seperti Tokopedia, seperti Amazon.com, Anda bisa membeli apapun. Maka di sini manajemen pun terjadi perubahan. Jadi yang pertama adalah manajemen di mutakhir itu terkini, artinya, ya. Di sini kata mutakhir terkini. Yang pertama pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi merupakan sebuah sistem, dan sistem organisasi merupakan subsistem dari lingkungan luarnya, seperti masyarakat, kultur, ekonomi, makro, negara, dan sebagainya. Dan lingkungan luar tersebut
merupakan subsistem dari suprasistem yang lebih besar. Oke, Anda rumit mungkin kalau baca teori ini ya. Intinya begini, sebuah organisasi dia harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Misal begini, Anda memiliki sebuah supermarket. Ya, ketika terjadi perubahan teknologi, orang tidak berbelanja lagi di